Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Iwayan Nukalantara, MSI PhD, dan yang saya hormati para dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Dina Prastiawardani yang pada kesempatan ini akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Dampak Investasi Modal Asing Langsung atau Foreign Direct Investment terhadap Stabilitas Perbankan, studi komparatif antara bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. Studi ini dilatar belakangi oleh peran FDI itu sendiri terhadap pertumbuhan ekonomi. FDI menjadi sumber pembiayaan, transfer teknologi, dan peningkatan produktivitas, serta peningkatan kualitas manajemen bagi negara penerima. Di negara berkembang, FDI menjadi sumber modal yang mempercepat perubahan secara struktural. Namun demikian, FDI membawa risiko akibat peningkatan persaingan sehingga mampu menekan stabilitas domestik negara penerima FDI itu sendiri. Pada sisi yang lain, berdasarkan data World Bank, Indonesia mengalami peningkatan net inflow FDI. Undang-Undang Cipta Kerja sebagai contoh dari kebijakan pemerintah mendorong peningkatan FDI itu sendiri. Lalu, bagaimana kondisi domestik di Indonesia? Pada konteks bank-based economy, pertumbuhan uang beredar bergantung pada kredit maupun pembiayaan perbankan sebagai sumber utama pembiayaan ekonomi nasional. Karena itu, penting untuk melihat apakah FDI benar-benar memengaruhi stabilitas bank, serta apakah pengaruhnya berbeda antara bank konvensional dan bank syariah, mengingat Indonesia menerapkan dual banking system. Data historis Indonesia menunjukkan hubungan FDI dan stabilitas perbankan yang tidak selalu searah. Selain itu, untuk memahami dampak dari FDI, maka faktor-faktor spesifik bank akan digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang disimpulkan adalah adanya investasi modal asing langsung atau FDI menjadi dinamika baru pada lingkungan keuangan global karena akan mendorong keterkaitan ekonomi antar negara. Kondisi ini menyebabkan efek berantai termasuk pada industri perbankan dalam keterlibatan lembaga keuangan dalam aktivitas lintas batas. Namun, selain manfaat yang akan diperoleh oleh negara penerima, FDI berpotensi mengekspos bank domestik pada sumber risiko baru. Di antaranya adalah risiko pasar akibat fluktuasi kondisi pasar global atau peningkatan kerentanan terhadap guncangan eksternal, serta risiko kredit atas persaingan pasar domestik, terutama bagi ekonomi yang bergantung pada bank atau bank-based economy. Dalam konteks dual banking system, dampak FDI terhadap setiap kelompok bank perlu diuji baik secara terpisah maupun interaksi FDI terhadap perbankan secara keseluruhan. Data historis di Indonesia menunjukkan di mana peningkatan FDI tidak selalu diikuti oleh penurunan stabilitas. Selain itu, penelitian mengenai dampak FDI terhadap stabilitas perbankan antara bank konvensional dan bank syariah di negara berkembang masih terbatas. Oleh karena itu, dua pertanyaan utama dalam penelitian adalah, pertama, apakah FDI memengaruhi stabilitas perbankan di Indonesia, dan apakah pengaruh FDI lebih besar pada stabilitas kelompok bank konvensional dibandingkan kelompok bank syariah. Pada bagian ini, saya akan mendefinisikan FDI dengan menggunakan standar dari IMF, serta menjelaskan konsep dasar antara bank konvensional dan bank syariah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang P2SK. FDI di Indonesia adalah investasi bukan penduduk pada perusahaan di Indonesia yang ditandai dengan adanya transaksi awal kepemilikan saham minimal 10%. Transaksi selanjutnya yang terjadi antara perusahaan Indonesia dengan pemegang saham dan pihak terkait bukan penduduk, baik berupa aset maupun kewajiban, dicatat sebagai investasi langsung di Indonesia. Adapun perbedaan bank konvensional dan bank syariah tercermin dari prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan usahanya.
Bank konvensional berdasarkan pada prinsip konvensional, sedangkan bank syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah. Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan Levin, sebagaimana dikutip dalam Al-Zaruni, bahwa peran penting keterlibatan FDI dalam mempercepat integrasi dan efisiensi pada pasar keuangan domestik akan mempengaruhi risiko pada lingkungan perbankan. Oleh karena itu, FDI diperkirakan akan memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas bank di Indonesia. Maka hipotesa yang pertama adalah investasi modal asing langsung atau FDI secara negatif berpengaruh terhadap stabilitas perbankan di Indonesia. Dalam konteks dual banking system, dampak FDI perlu diuji terhadap setiap kelompok bank. Beberapa studi menyatakan bahwa bank syariah memiliki tingkat efisiensi stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Adapun kelompok bank umum konvensional menggunakan sistem berbasis bunga yang dapat dengan mudah diintegrasikan pada sistem lembaga keuangan secara global. Pada hipotesa yang ketiga, interaksi antara pengaruh FDI dan kelompok bank membantu mengidentifikasi spillover effect maupun competition effect pada setiap kelompok bank yang diteliti. Hasilnya akan dimanfaatkan oleh otoritas pengawas dalam differentiated supervision maupun penetapan kebijakan sesuai dengan karakteristik kelompok bank. Sehingga hipotesis ketiga adalah pengaruh FDI terhadap stabilitas bank umum konvensional yang lebih besar dibandingkan stabilitas bank syariah di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder. Populasinya merupakan seluruh bank umum di Indonesia, baik konvensional maupun syariah, dengan purpose sampling dari laporan publikasi OJK dan BI. Sampel bank yang terpilih merupakan bank yang memiliki data secara lengkap pada periode amatan, yaitu data tahunan selama 14 tahun periode sejak tahun 2011 sampai dengan 2024. Bank yang memiliki data yang hilang dan outlier dikeluarkan dari sampel untuk mendapatkan kumpulan data yang koheren dan konsisten. Sampel terdiri dari 97 bank umum, terdiri dari 87 bank konvensional dan 10 bank syariah. Variabel dependen adalah stabilitas bank yang diukur dengan Z-score, variabel independen adalah FDI, variabel kontrol meliputi NPL, CAR, CTI, FTI, LDR, dan NTA. Rangka penelitian tercermin dalam slide dengan 4 model persamaan regresi untuk mengetahui dampak FDI dan interaksinya terhadap setiap kelompok bank dalam penelitian. Berikut ini adalah rangkuman statistik deskriptif dari variabel-variabel penelitian. Rata-rata Z-score pada bank umum sebesar 1,03 yang menunjukkan adanya variasi besar antar bank. Perbedaan yang cukup tajam pada nilai Z-score menandakan adanya ketimpangan stabilitas antar bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Z-score mengukur stabilitas keuangan dan digunakan sebagai proksi mewakili stabilitas perbankan. Z-score membandingkan penyangga sistem perbankan komersial suatu negara, kapitalisasi dan imbal hasil, dengan volatilitas imbal hasil tersebut. Pada slide selanjutnya terlihat bagaimana perbandingan tren FDI, tren stabilitas perbankan secara umum di Indonesia, dan perbandingan tren stabilitas bank konvensional maupun bank syariah sejak tahun 2011 hingga 2024. Terlihat bahwa tren FDI memiliki tren peningkatan, sedangkan pada dua grafik lainnya menunjukkan tren penurunan, baik pada perbankan secara keseluruhan maupun pada setiap kelompok bank. Berikut ini adalah beberapa uji statistik yang telah dilakukan, meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dengan menggunakan Pearson matrix, uji heterokedastisitas menggunakan Wurzbach LM, uji validitas instrumen dengan Hansen test, dan uji autokorelasi dengan menggunakan AR test. Dari hasil pengujian diketahui bahwa pada model pertama seluruh bank maupun model kedua terhadap bank konvensional, variabel FDI terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas bank. Selain FDI, NPL, CTI juga berpengaruh negatif, sedangkan LDR dan NTA berpengaruh positif terhadap stabilitas bank. Namun demikian pada model ketiga pada kelompok bank syariah, hanya variabel CTI saja yang signifikan dengan arah negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa struktur risiko dari model bisnis bank syariah yang berbeda dibandingkan bank konvensional, sehingga pengaruh FDI tidak sekuat pada bank konvensional.
Berikutnya adalah pengujian model yang terakhir, yaitu model keempat dengan menggunakan GMM, memperkuat temuan sebelumnya. Z-score -1 signifikan. Hal ini menunjukkan adanya efek dinamis, membuktikan bahwa variabel stabilitas bank bersifat persisten. Dari hasil pengujian juga diketahui bahwa seluruh variabel signifikan memengaruhi stabilitas perbankan. Atau FDI secara umum menurunkan stabilitas perbankan. Perbedaan jenis kelompok bank terbukti memengaruhi stabilitas perbankan yang tercermin dari koefisien dan nilai probability dari variabel DBUS. Interaksi FDI dan kelompok bank mengkonfirmasi bahwa bank syariah lebih resisten terhadap volatilitas yang dibawa oleh FDI. Hal ini tercermin dari nilai koefisien yang positif pada DBUS XLN FDI yang menunjukkan bahwa karakteristik pada kelompok bank syariah lebih resisten terhadap volatilitas atau risiko yang dibawa oleh investasi modal asing langsung atau FDI dibandingkan dengan kelompok bank konvensional. Dari pembahasan tersebut, dua kesimpulan utama penelitian adalah: pertama, FDI terbukti berpengaruh negatif terhadap stabilitas perbankan di Indonesia. Kedua, perbedaan jenis kelompok bank terbukti memengaruhi stabilitas perbankan. Pengaruh FDI pada stabilitas kelompok bank konvensional lebih besar dibandingkan stabilitas kelompok bank syariah. Kedua efek FDI terbukti signifikan dengan arah negatif. Penelitian ini terbatas pada data perbankan satu negara, yaitu di Indonesia. Oleh karena itu, untuk riset selanjutnya, saya menyarankan untuk memperluas cakupan lintas negara, dual banking system, dan menambahkan indikator makroekonomi seperti inflasi atau nilai tukar untuk hasil yang lebih komprehensif. Demikian presentasi tesis saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.